ini adalah isyarat yang tersirat dalam acara jamuan makan siang Presiden Joko Widodo dengan 3 kandidat bakal capres di Istana Merdeka pada Senin siang kemarin. Jadi momen langka, karena Prabowo, Anies, hingga Ganjar duduk satu meja bersama dengan Presiden Joko Widodo. Tak hanya kesan yang timbul, ada pesan tersirat yang disampaikan 2 bakal capres, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Keduanya satu suara soal netralitas Presiden, ASN, hingga TNI Polri dalam Pilpres. Kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Senada 2 bakal capres lain, bakal capres Prabowo punya harapan yang sama, berharap suasana pemilu berjalan baik. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Isyarat politik dari meja makan istana dibaca analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Herianto sebagai upaya Presiden menunjukkan netralitasnya sebagai pucuk pimpinan tertinggi negara. Namun, langkah ini tak cukup menurunkan tensi politik yang terlanjur naik usai putusan MK melenggangkan putra sulung Jokowi sebagai bakal cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Kemudian makan siang saja tentu tidak cukup, bahwa ini betul ya menurunkan tensi dan punya peluang untuk harmoni melalui hubungan di antara mereka yang berkompetisi di Pilpres, tetapi kan dimensi elit saja tidak cukup. Ada butuh political will dalam posisi ini, maka Presiden harus memastikan bahwa dirinya dan seluruh instrumen-instrumen kekuasaan itu berada dalam konteks di atas seluruh kepentingan-kepentingan satu atau beberapa partai. Isyarat dari meja makan istana tentu diharapkan publik jadi bukti nyata Presiden tak berpihak pada salah satu kandidat, bukan hanya sekedar gimik politik menyamarkan dukungan untuk putra mahkota. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, jamuan makan siang Presiden Joko Widodo dengan 3 kandidat bakal capres di Istana Merdeka terselip pesan dari 2 bacawa pres agar aparatur termasuk Presiden bisa menjaga netralitas. Cukupkah upaya Presiden untuk meyakinkan publik? Dan kita akan bahas sore hari ini bersama dengan Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, melalui sambungan Zoom, dan juga sudah hadir bersama kami sore hari ini di studio mini KPU bersama dengan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, ada Mas Nyarwi Ahmad. Selamat sore Mas Nyarwi. Kalau misalnya kita bisa lihat, sebenarnya kita belum terhubung ya dengan Mbak Putri. Mbak Putri, bisa mendengar suara saya? Dengar, Mbak. Saya udah terhubung dari tadi. Apakah kedengeran? Oke, bisa dengar ya. Oke, yang pertama saya ke Mbak Putri dulu ya, Mas Nyarwi. Kalau misalnya kita bisa lihat yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo soal politik makan siang bersama dengan 3 bakal calon presiden, banyak yang mengapresiasi soal ini, tapi juga banyak yang mempertanyakan makan malam siang kemarin ini hanya sekedar upaya Jokowi kah untuk tampil netral di hadapan publik? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Mas Nyarwi. Sebenarnya pertemuan kemarin itu kan menjadi momen yang sangat langka dan juga spesial ya untuk ketiga bakal calon presiden kita.
di mana salah satu breakthrough sebenarnya karena ada presiden yang sedang menjabat mengundang 3 bakal calon presiden tersebut ke istana untuk jamuan makan siang yang kita lihat juga suasananya sangat hangat dan akrab. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu contoh bagaimana di tengah suasana politik yang semakin panas, beliau sebagai presiden ingin mencairkan suasana dan tensi juga yang kian hangat gitu sekarang. Dan juga ini sebenarnya juga bisa menepis isu bahwa Presiden Jokowi hanya berpihak pada pasangan calon tertentu. Karena memang beliau juga di situ mengutarakan bagaimana beliau ingin pemilu yang damai dan juga terus memperhatikan persatuan dan tadi juga sudah disampaikan di awal oleh Pak Anies sebagai salah satu calon presiden juga bahwa beliau menyampaikan akan menjaga netralitas dari para birokrat yang bekerja di bawah beliau gitu. Jadi netralitas ini menjadi hal dan kata kunci yang menurut saya juga menjadi salah satu yang terpenting yang kemarin menjadi pesan dari makan siangnya Bapak Presiden. Oke, pertanyaan yang sama juga saya sampaikan kepada Mas Nyarwi. Ini politik makan siang ala Presiden Jokowi ini hanya untuk memberi kesankah kepada publik kalau presiden ini netral, padahal sebenarnya kita sama-sama tahu salah satu pesertanya adalah putra sulung presiden. Ya, setidaknya ya Medo ya, melalui kemarin ya politik makan siang itu dengan mengundang 3 capres ya, Prabowo, Ganjar, Anies gitu ya. Itu kan yang diundang tiga-tiganya. Artinya presiden itu memberikan kesempatan untuk bertemu. Tetapi kan kalau kita lihat ya tentu itu kan yang menjadi pusat perhatian ya Pak Presiden kan gitu. Nah, artinya yang boleh diuntungkan secara image ya, itu keberadaan Pak Jokowi jauh lebih dominan ya image-nya ya sebagai orang. Tapi tadi itu soal netralitas tadi ya. Kita kan tahu dari statement yang disampaikan kalau nggak salah dalam konferensi pers itu dari salah satu capres Anies Baswedan dan juga dari Mas Ganjar, 2 orang itu. Punya pesan sendiri ya. Betul, dan di situ kan ada penegasan soal netralitas ya dari Pak Presiden ya, dan itu kan semacam harapan juga disampaikan dari publik ya, kecintaan kalau versinya bahasanya Pak Anies ya pada Jokowi sehingga perlu netral gitu. Mas Ganjar juga menyampaikan mungkin dengan bahasa yang berbeda, tetapi harapan netralitas itu kan jelas sekali di sana. Nah, tetapi ini kan soal bahasa ya, politik bahasa ya. Kalau dalam regulasi itu kan memang dituntut netralitas, tidak berpihak. Tetapi kan dalam banyak fakta yang lain kan Presiden beberapa sebelumnya juga pernah menyampaikan cawe-cawe kan gitu. Presiden juga akan cawe-cawe gitu, tetapi cawe-cawenya dalam konteks apa kan gitu, untuk mengawal proses demokrasi, untuk supaya 3 capres ini bisa bertanding dengan baik gitu ya, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu juga tahapannya berlangsung dengan baik gitu ya. Nah di sini yang kemudian harapan-harapan ideal, kita kan ngomong yang ideal kan gitu. Nah tentu orang bertanya apakah mungkin kan gitu pertanyaannya. Ketika anak Pak Jokowi, Mas Gibran itu jadi menjadi salah satu pesertanya. Betul, cawapresnya Pak Prabowo, masih mungkin nggak itu tidak cawe-cawenya itu tidak kemudian bahasanya kan kalau ditanya di konfres mendoakan dan merestui kan gitu. Nah kalau cawe-cawe di sini kan sudah lebih dari mendoakan dan merestui ya kan, ada orang mungkin lah itu mungkin bisa aja itu ikut memenangkan kan gitu. Ini yang cawe-cawe ya, itu yang cawe-cawe tentu tidak diharapkan. Tapi kita percaya deh pada apa yang secara eksplisit disampaikan Pak Presiden bahwa cawe-cawenya mengawal demokrasi, mengawal pemilu yang baik seperti itu. Mengawal demokrasi, mengawal pemilu yang baik. Saya kembali ke Mbak Putri. Mbak Putri, bagaimana Golkar dan juga Koalisi Indonesia Maju ini bisa meyakinkan publik secara rasional kalau presiden ini tidak berpihak di saat 2 putra Presiden Joko Widodo ini ada di kubunya Pak Prabowo? Ya, sampai sejauh ini kan kita sama-sama bisa melihat bahwa Pak Jokowi belum pernah sekalipun menyatakan dukungannya secara real gitu, secara frontal terhadap salah satu pasangan calon, walaupun memang Mas Gibran adalah anaknya beliau. Jadi justru pertemuan makan siang kemarin itu menjadi bukti nyata bahwa memang beliau menjaga netralitasnya. Dan ini kan memang kita kembalikan lagi kepada masyarakat kan, dasarnya apakah pasangan calon yang kita usung layak untuk dipilih dan memang bisa membawa Indonesia maju seperti yang dicita-citakan dalam visi dan misi di Koalisi Indonesia Maju ini. Apalagi kan sekarang masyarakat semakin cerdas,
ruang media sosial juga menjadi diskursus yang sangat seru ya dalam melihat bagaimana politik kita pada saat ini, dan harapan-harapan masyarakat banyak juga termaktub di situ. Jadi saya kira ini merupakan langkah yang sangat bijak bagi Bapak Presiden, dan tentu kemarin juga telah disampaikan juga oleh Pak Ganjar, Pak Anies, dan juga Pak Prabowo bagaimana beliau benar-benar ingin menjaga netralitasnya dan tidak ingin berada di salah satu sisi pasangan capres dan cawapres. Apalagi juga beliau kan sempat mengutarakan bahwa memang sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dan juga merestui, dan memang ketika anaknya sudah berkeluarga menjadi kepala keluarga sendiri, tentu seorang anak itu mempunyai cita-cita dan keinginannya masing-masing gitu, sudah terlepas dari presidennya. Mendoakan, merestui, dan juga memenangkan. Bagaimana tanggapan Golkar? Gimana Mbak? Halo? Saya mau ulang pertanyaan saya lagi. Tadi sebelum saya ke Mbak Putri, Mas Nyarwi bilang kalau kemarin kan mendoakan, merestui. Kalau sekarang ada kesan memenangkan. Bagaimana tanggapan Golkar? Iya. Sampai sekarang kan kita juga masih melihat bagaimana beliau juga tetap netral. Kita bisa melihat di komposisi kabinet saja berbagai partai yang mungkin sekarang sudah berbeda koalisi gitu. Misalnya dengan Koalisi Indonesia Maju itu juga masih menjadi bagian dari pembantu presiden sebagai menteri dan juga kepala lembaga. PDIP misalnya, Nasdem dan juga PKB masih sama-sama berjuang di dalam kabinet Indonesia Majunya Pak Jokowi. Jadi kalau dibilang menjaga netralitas ya tentu kita bisa lihat itu ya dari susunan pemerintahan yang sekarang juga gitu. Karena kita masih sama-sama menjadi bagian dari koalisi yang sama, koalisinya Pak Jokowi, dan masih sama-sama berusaha untuk menyelesaikan program kerjanya Pak Jokowi dengan baik gitu. Oke, masih tetap mencoba untuk ini bisa dikatakan jadi salah satu upaya Presiden Jokowi untuk tetap netral. Tapi Mas Nyarwi, kalau kita lihat cukupkah ini sebagai upaya Presiden untuk tampak netral, untuk meyakinkan publik kalau ia netral? Cukupkah politik makan siang ini atau perlu ada upaya lain? Ya, politik makan siang itu saya kira sebagai starting point ya. Ini kan pemilu secara dalam arti kan tahapannya masih awal ya, pendaftaran gitu ya. Kayak kemarin pemeriksaan kesehatan, terus nanti verifikasi dan seterusnya sampai debat, apalagi kampanye dan lain-lain gitu. Nah, kita bisa membuktikan atau bisa melihat netralitas itu kalau nanti di lapangan kayak apa. Nah, dilemanya ya, Medo, itu kan di sini sebenarnya bukan langsung keberadaan Pak Jokowi secara langsung mengendos itu kan tidak mungkin dilakukan karena presiden itu harus menjaga wibawanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, bahkan harapan netralitas. Yang kemudian menjadi dilema itu seringkali kan walaupun tanpa perintah presiden sekalipun gitu ya. Bagaimana menteri-menteri bantu presiden kode-kode gitu. ini ya? Dengan kode-kode tadi misalnya itu kemudian punya impact dalam mobilisasi sumber daya ya yang kemudian menguntungkan salah satu pasangan, termasuk khususnya di sini itu Prabowo Gibran seperti itu. Karena kan soal kode ini menjadi kadang-kala juga tidak bisa sepenuhnya, ini tergantung orang yang nangkap kode kan. Kayak kemarin ya Projo katanya waktu gongnya 8 berarti ke 08 kan gitu, itu contoh lah. Ya, nah nanti pakai kode apa lagi kan kita nggak tahu. Termasuk gitu. apakah kode-kode ini juga tersampaikan dan apakah alat-alat yang ada di sekitar presiden akan digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan baca pres yang juga punya hubungan dengan Presiden Joko Widodo. Jangan dijawab dulu Mas Nyarwi. Mbak Putri, kita jeda sejenak, tetap bersama kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda di Rumah Pemilu. Masih dari studio mini Kompas TV di kantor KPU Jakarta, kita masih membahas soal makna dari politik makan siang Presiden Jokowi. Saya masih bersama dengan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mas Nyarwi Ahmad, dan juga pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mas Nyarwi Ahmad, dan juga pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mas Nyarwi Ahmad, dan dulu deh, Mbak Putri. Tadi kan Mas Nyarwi sebelum jeda tadi bilang kalau ada kemungkinan kode-kode yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo secara tidak langsung dan kemudian secara tidak langsung menggunakan alat-alat di sekitarnya untuk mengendorse salah satu capres yang juga punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Tanggapan Anda? Ya,
Kalau kode politik ini kan sebenarnya terserah yang menafsirkan ya gitu. Kalau saya sih lebih memandangnya bagaimana sampai dengan hari ini Bapak Presiden tidak pernah menyatakan dukungan secara langsung kepada kandidat manapun gitu. Jadi beliau biarkan partai-partai pengusung ini bekerja sesuai dengan koalisi yang mana mereka sudah mengusung dan juga berjanji untuk memenangkannya di situ. Jadi yang kalau kita sih tentunya dari DPR ya berharap bahwa produktivitas dari pemerintah kita, bagaimana penyerapan anggaran itu bisa tetap optimal tanpa terganggu dengan timeline dari pemilihan presiden dan juga tentunya pileg di 2024 nanti. Karena kan memang programnya Pak Jokowi ini masih sangat banyak ya sampai dengan nanti akhir tahun 2024. Sehingga yang perlu kita fokuskan sekarang adalah bagaimana seluruh program beliau bisa tetap selesai, bisa tetap rampung, sambil juga ya menjaga netralitasnya beliau dan juga menteri dan lembaganya dan tidak mengikut campurkan antara program beliau pada saat ini misalnya dengan yang akan datang. Jadi mungkin itu yang perlu kita jaga sebenarnya. Oke, berarti menyerahkan kepada siapa yang menginterpretasikan arti kode-kode yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dengan alasan emang Jokowi ini netral. Tanggapan Anda, Mas Nyarwi? Ya itu udah pas ya. Artinya begini loh. Itu memang saya kira gini, memang Presiden perlu menjaga netralitasnya ya, karena itu marwah ya, bukan hanya individu Jokowi, tapi Jokowi sebagai Presiden Indonesia gitu ya. Nah itu kan Presiden kita semua gitu loh, dan itu kan sangat penting untuk bukan hanya kelangsungan demokrasi, tapi kepentingan bangsa kita. Nah balik lagi soal tadi kode tadi ya. Nah selama ini kan seringkali gitu ya. Yang susah apalagi dibuktikan ya dalam bentuk-bentuk mobilisasi atau apapun gitu, pelanggaran yang sifatnya itu kan kalau sifatnya bahasa dalam bentuk kode. Nah kode ini kan kemudian interpretasi ya dari masing-masing. Nah kalau misalnya tidak ada bukti yang menyatakan misalnya kasarnya begitu kan, yang menunjukkan gitu bahwa ada perintah gitu ya untuk mobilisasi ke sana kemari gitu. Ini kan soal kode komunikasi ini ya, Medov ya. Ini kan nggak ada kamusnya yang baku ya. Biasanya itu orang kalau dalam studi komunikasi itu makna yang sifatnya kode itu kan biasanya dikaitkan dengan konteks tertentu. Ya, ingat nggak kita kalau menyimak persidangan kayak dulu ada buah apel Malang, apel mana gitu apalagi misalnya. Presiden Joko Widodo juga kerap kali menggunakan kode-kode setiap memberi pesan. Ya kan gitu. Biasanya kode itu maknanya yang paham konteksnya. Betul. Gitu. Tapi itu tidak ada masalah ya. Itu hak orang dalam berkomunikasi, dalam komunikasi politik. Dan memang Medov ya di era satu periode terakhir ya pemerintahan Pak Jokowi, politik Indonesia, arena dan panggung politik Indonesia itu kan lebih dominan kode-kode simbolik ya, termasuk dari Pak Presiden juga kan gitu. Nah ini yang kemudian ke depan saya kira terkait dengan kontestasi untuk Pilpres ini gitu, ya memungkinkan bahwa kode-kode itu akan kemudian digunakan ya oleh orang-orang yang ada kemungkinan juga punya keberpihakan, dan di sini keberpihakan yang paling dikhawatirkan itu adalah tadi itu penggunaan instrumen ya kekuasaan negara atau bahasa-bahasa yang sering kita dengar abuse of power ya, yang itu kemudian hanya kemudian memberikan peluang kepada salah satu pasangan capres-capres ya yang dekat dengan kekuasaan, yang dianggap paling dekat dengan presiden misalnya, bahkan begitu. Tapi ini kalau terjadi saya kira ya kredibilitas ya dan integritas seorang presiden menjadi pertanyaan banyak orang kan gitu. Yang juga jadi sorotan kemarin selain 3 baca pres yang diundang ke istana, kemarin ada juga kepala daerah. Nah ini yang nggak bisa dilepaskan, ada 270 sekitar 200-an ya PLT kepala daerah nanti per Desember 2023. Bagaimana nanti menjaga netralitas mereka di pemilu 2024, Mas? Ya, kalau pejabat negara seperti PLT saya kira ya, kepala daerah, memang ada yang mengatakan bahwa PLT justru ada kerentanan kan, karena tidak punya posisi politik ya. Artinya mudah untuk dimobilisasi, itu kan asumsi pertama. Orangnya dipilih, artinya kan ya punya loyalitas orang yang memilih kan gitu. Tapi sisi lain sebenarnya PLT kalau mereka sebagai pejabat profesional gitu, meskipun mereka dipilih oleh orang yang memilih pun gitu, mereka kan orang karir ya, yang taat dan patuh pada regulasi, diikat pada regulasi kan gitu, termasuk menjaga netralitas, tanggung jawab pada wilayahnya, teritorinya dan lain-lain.
Dan saya kira gitu ya, di sini tentu ada regulasi-regulasi dan pengawasan yang harus menurut saya ya itu lebih kuat, termasuk suara publik kan gitu. Apa namanya? Ya mungkin itu dilakukan kok, Medov ya. Misalnya publik kan bisa ditanya, bahkan dengan data survei aja juga bisa. Ya kan persepsi misalnya kalau ada orang yang mungkin suara yang kita dengar gitu kepala daerah A kurang netral atau ini. Nah, kemudian juga bisa tanya ke publik kan gitu. Selain lewat teman-teman media kan mengawasi netizen pengguna media sosial mengawasi. Suara publik juga bisa lihat, bisa menyatakan ini benar-benar netral apa enggak. Kalau biasanya ketidaknetralan itu terlalu menonjol, tercermin juga itu pasti ya. Nah, itu seperti itu. Apakah memang orang-orang di daerah-daerah tertentu di kantong-kantong suara ini ada pion-pion yang diletakkan nanti untuk menyampaikan kode-kode itu? Tanggapan Anda, Mbak Putri? Ya, fungsi pengawasan ini kan bukan cuma di DPR RI aja ya gitu. Tadi yang sudah disampaikan juga oleh Mas Nyarwi, misalnya kita di setiap provinsi dan kabupaten kota itu ada DPRD-nya. Yang juga pasti nanti senantiasa mengawasi dan juga sama-sama bersama dengan PJ Gubernur atau Wali Kota dan Bupatinya menyusun anggaran untuk tahun depan misalnya ataupun mengawasi program yang sedang berlangsung. Jadi ketika kemarin dikumpulkan para penjabat bupati, wali kota dan juga gubernur ya, saya yakin di situ juga beliau pasti berpesan gitu untuk tetap menjaga netralitasnya, apalagi di saat masih banyak sekali program-program yang belum rampung dan tentu kita tidak ingin mengorbankan prestasi dari masing-masing provinsi ataupun kabupaten kota di tengah hiruk-pikuk politik ini. Jadi ya memang tugas kita sebagai seorang legislator dan tentu teman-teman kita juga di DPRD sepakat dengan hal ini untuk tetap menjaga netralitas dan memastikan bahwa pemerintah ini memang tidak berpihak pada salah satu pasangan capres atau cawapres manapun. Walaupun ya tentu kita sudah punya pasangan yang kita usung masing-masing, tapi ini tugas kita sebagai wakil rakyat tentunya. Ya. Oke. Tapi jawaban Anda sebagai perwakilan dari Partai Golkar yang ada dalam Koalisi Indonesia Maju melihat aparatur sipil negara yang ditempatkan nanti sebagai PLT kepala daerah, apakah bisa dijaga netralitasnya jelang pemilu 2024? Ya. Dari Koalisi Indonesia Maju tanggapannya? Ya, kalau kita dari Koalisi Indonesia Maju tentu sangat percaya ya bahwa memang mereka-mereka yang terpilih untuk menjadi PJ kepala daerah itu adalah orang-orang yang sudah dicek latar belakangnya, netralitasnya, prestasinya, dan juga bagaimana mereka bisa tetap melanjutkan program pembangunan dari kepala daerah yang sebelumnya. Karena kan mereka ini menjabat lumayan lama sampai dengan tahun 2024. Jadi akan sungguh disayangkan apabila orang-orang yang sudah dipercaya ini malah melukai kepercayaan masyarakat dengan melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, misalnya tidak netral dan lain-lainnya. Jadi kalau kami dari Koalisi Indonesia Maju tentu sangat percaya terkait dengan orang-orang yang sudah terpilih ini. Semua akan netral, presiden netral, kemudian juga kepala daerah atau PLT kepala daerah. Nanti yang saat ini masih jabatannya kan PLT nih, akhirnya artinya ditunjuk, bukan hasil dari pemilihan langsung. Netralitasnya ini juga perlu disampaikan atau diperlihatkan kepada publik. Itu tadi kalau misalnya dari pernyataan Mbak Putri ada tanggapan nggak, Mas Nyarwi? Ya begini Medov, kalau kita ngomong demokrasi ya, itu kan bukan hanya dilihatnya seberapa angka partisipasi, kualitas partisipasi. Tapi juga kualitas kontestasi. Orang yang bertarung itu walaupun berusaha menang, kualitas pertarungannya kayak apa? Apakah rendah atau bagus, berkelas atau tidak? Tapi juga yang ketiga, kualitas penyelenggaraan dalam proses demokrasi ini. Termasuk keterlibatan aparat. Menurut Anda kualitasnya nanti bakal jadi seperti apa? Nah, ini yang jadi taruhan kan. Kalau misalnya ya semuanya, misalnya dari presiden, kepala daerah semua gitu ya, menjaga netralitasnya, menunjukkan integritasnya. Berarti apa? Demokrasi kita bahkan dalam kualitas menggaransi proses demokrasi pemilunya itu jauh lebih bagus. Kan gitu. Nah, kalau misalnya sebaliknya berarti ya memang kelas kita nggak naik-naik kan gitu. Nah, ini kan sama-sama. Ya kan betul. Kalau kan? bacaannya? Ya, kalau bacaan saya masih ada peluang untuk naik kelas kan gitu. Tapi balik lagi, ini kan yang kita lihat dari statement eksplisit. Ya kan Pak Presiden menyatakan
netralitasnya gitu ya. Seandainya orang menafsirkan cawe-cawe untuk menjaga netralitas kan gitu, misalnya begitu. Nah itu artinya kan kita punya peluang nih, demokrasi kita dalam proses pelaksanaannya pemilu ini tetap kita naik kelas kan gitu ya. Tidak hanya yang berkontestasi saja yang kualitasnya bagus gitu, tidak hanya masyarakat pemilihnya saja yang potensial lebih cerdas kan gitu, lebih aktif dalam memilah, memilih dan seterusnya. Jadi kita berharap tiga-tiganya tentunya dari variabel itu kan gitu. Oke. Saya masih punya satu pertanyaan lagi, jawab singkat saja Mas Nyarwi. Di tengah Presiden ingin menunjukkan ke publik kalau ia bakal netral nanti di Pilpres 2024, tapi di satu sisi Presiden ini menunjuk Kasat yang baru dilantik belum sampai 1 pekan untuk menjadi Panglima TNI. Ini ada hubungannya kah? Pertama gini komentar saya, kalau dari basis konstitusi kan memang hak presiden menunjuk dari nggak bisa dilihat, nggak bisa ditutup dong. Ya, kita nggak bisa tutup mata dengan latar pertanyaannya belakang. kan konteksnya ini kan konteksnya adalah kenapa menjelang kan gitu, menjelang proses kontestasi. Saya kira ada pertimbangan-pertimbangan. Tentu saja ya TNI itu punya, sebagai lembaga kita harus menghormati profesionalitasnya ya. Artinya dia punya kriteria untuk mengajukan nama-nama. Tapi biasanya kan kadang-kala nama itu diajukan juga, terus diproses diskusi juga di DPR kan gitu. Khususnya kalau Panglima ya, kelasnya ya, pengajuan Panglima TNI. Tetapi kan juga begini, Medov ya. Tentu sebagai seorang presiden ya, dia punya tanggung jawab moral untuk punya orang-orang siapa saja di lembaga atau institusi yang dia punya kuasa untuk menunjuk langsung, itu memang bisa dipercaya, punya kinerja bagus. Nah, ada kecenderungan yang saya lihat juga, hari ini yang dekat-dekat di jabatan itu, ya misalnya dari Kapolri, juga sekarang Kasat, itu kan banyak orang bilang all president man, all Jokowi's man tepatnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan karirnya dulu pernah jadi Kodim Surakarta kan, Pak Kasat sekarang kan gitu. Tetapi kan juga nggak baru-baru ini Pak Kasat tiba-tiba Kasat. Sebelumnya kan Wakasat. Artinya kan kita harus lihat profesionalitas kan gitu. Ada track profesionalitas gitu loh di sana. Berarti tetap ya Jokowi ingin menunjukkan kepada publik netralitasnya nanti di pemilu 2024. Terima kasih pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Mas Nyarwi Ahmad sudah bergabung bersama kami di studio KPU, dan juga Putri Komarudin, Ketua DPP Partai Golkar, sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu hari ini. Terima kasih Mbak Putri, sehat selalu. Terima kasih Mas Nyarwi, sehat selalu. Dan usai jeda di Rumah Pemilu kami akan kembali dengan